Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita masih di dalam pembahasan sujud sahwi. Betul kan? Mana yang biasanya baca? Hah? Sampai mana kemarin? Masih ingat tidak? Masalah-masalah. Silakan. Halaman 68. Ya. Masalah-masalah apabila ketinggalan tasyahud awal. A. Apabila dia lupa tasyahud awal dan dia sudah berdiri, sudah bangkit, yang bangkitnya itu lebih mendekati batas ruku, Ya. maka dia tidak boleh Duduk kembali. Dia tidak boleh untuk kembali duduk. Apabila dia kembali duduk, maka sholatnya batal, kecuali dia lupa bahwa hukumnya kembali kepada duduk itu tidak boleh, atau karena dia jahil dalam masalah ini, maka sholatnya tidaklah batal. Baik. Kayaknya sudah kita bahas ini ya. Tapi diulangin kah, diterusin? Ayo, kalau kuliah kita ulangin ya, supaya lebih paham lagi. Jadi begini ya, pernah kita membahas di dalam bab salat bahwa sunnah ab'ad itu ada 9. Arti sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang apabila ditinggalkan maka salatnya seseorang itu tidak batal, tetapi dianjurkan bagi orang tersebut untuk sujud sahwi. Itu namanya sunnah ab'ad. Tidak batal salatnya, tetapi apabila ditinggalkan sunnah ab'ad tadi sengaja atau tidak sengaja, dianjurkan sujud sahwi. Nah, sunnah ab'ad ini ada 9. Di dalam salat itu ada 9. Dari 9 sunnah ab'ad itu terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama, kelompok pertama itu adalah ada di tasyahud awal. Nah, di tasyahud awal ini ada 3. Yang pertama duduknya, duduk tasyahud awalnya. Yang kedua bacaan tasyahud awalnya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 2. Yang ketiga adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai di situ tuh. Nah, jadi 3 sunnah ab'ad di tasyahud awal. Pertama duduknya, yang kedua bacaan tasyahud awalnya, yang ketiga salawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud awal. Tasyahud awal ini letaknya di mana? Di duduk atau di berdiri? Diduduk kan ya. Nah, baik. Kemudian kelompok yang kedua sunnah ab'ad itu ada di kunut. Kunut letaknya di mana? Di atas atau di duduk? Berdiri atau duduk? Berdiri. Kan ya? Mudah-mudahan masih ingat pembahasan yang lalu supaya paham nih ya. Kalau tasyahud awal letaknya di duduk. Kalau kunut letaknya waktu berdiri. Nah, kunut ini ada 5 sunnah ab'ad. Yang pertama berdirinya. Ya, berdirinya. Yang kedua doa kunutnya. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait.
فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. Ini namanya bacaan doa kunutnya. Udah dipaham? Dua. Kemudian yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad di dalam doa kunut. Yang keempat, membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad di saat baca doa kunut. Dan yang kelima, kelima, membaca sholawat kepada sahabat Nabi Muhammad saat membaca doa kunut. Gimana contohnya? Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi totalnya di kunut ini ada 5 sunnah ab'ad. Berdirinya, doa kunutnya, salawat kepada Nabi Muhammad, salawat kepada keluarga Nabi Muhammad, dan yang kelima salawat kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. 5 tambah 3 sama dengan 8. Ingatin ya, kunut di waktu berdiri, kalau tasyahud awal di waktu duduk, gitu kan ya. Nah, nanti kita akan bahas pembahasan sujud sahwinya. Baik. 8 sudah sunnah ab'ad. Kemudian yang ke-9 adalah masuk di kelompok yang ketiga. Apa itu? Membaca salawat kepada keluarga Nabi Muhammad di tasyahud. Tasyahud mana? Akhir. Ya. Sama kayak kita tadi baca at-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu yang kedua tadi. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada keluarga Nabi. Nah, jadi yang ke-9 daripada sunnah ab'ad adalah membaca salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Mudah dipaham dulu ya. Nah, ini sunnah ab'ad totalnya ada 9. Apabila seseorang meninggalkan sunnah ab'ad, sengaja atau tidak sengaja, salatnya tetap sah, tapi dianjurkan untuk sujud sahwi. Mudah dipaham dulu ya. Nah, sekarang kita kembali di tasyahud awal. Jadi para jamaah, tasyahud awal dan doa kunut ini itu sama-sama termasuk sunnah ab'ad tadi. Ya. Tasyahud awal dan kunut adalah termasuk sunnah ab'ad. Cuman bedanya adalah letaknya. Kalau tasyahud awal letaknya di mana? Di waktu duduk. Sedangkan kunut letaknya di waktu berdiri. Nah, perhatikan ini. Kita kembali ke permasalahan tadi. Kita akan terangkan saja langsung, nanti sisanya dibaca ya. Nah, karena sudah masuk nanti semuanya keterangan ini di dalam kitab itu. Nah, perhatikan, apabila ada orang ketinggalan tasyahud awal, kelupaan mengerjakan tasyahud awal, dan dia, perhatikan, dan dia sudah berdiri yang mendekati batas ruku. Yang dia berdiri mendekati batas ruku. Maka orang tersebut tidak boleh kembali lagi. Kembali mana? Kembali duduk jangan. Tetapi apa yang dilakukan? Teruskan saja sampai berdiri. Ini berdirinya mendekati batas ruku, apalagi sudah sampai batas ruku, apalagi sudah melewati ruku, apalagi sudah berdiri, maka tidak boleh duduk lagi. Kalau dia duduk, apa hukumnya? Salatnya batal. Kecuali kalau seandainya orang itu apa tadi ya?
nggak ngerti hukumnya, satu. Apalagi pernah belajar tapi lupa, kan ya? Pernah belajar tapi pas praktek lupa. Padahal tadi sudah berdirinya sudah mendekati batas ruku. Apalagi sudah di ruku. Apalagi lewat batas ruku. Apalagi sudah berdiri. Duduk lagi. Tidak boleh. Hukum salatnya batal. Oh, kecuali kalau umpama sudah berdiri. Aku tinggalan tasyahud awal. Duduk dia. Tapi dia duduk nih karena nggak tahu hukumnya. Dia nggak pernah belajar itu. Atau pernah belajar tapi lupa. Sudah duduk, ya Allah, kan nggak boleh. Gimana? Ya sudah, apa boleh buat? Salatnya batal nggak ini? Nggak batal. Kenapa nggak batal? Karena dia pertama tadi lupa. Hukumnya sudah tahu, pernah belajar. Kan kalau belajar kan nggak boleh duduk lagi ya. Tapi dia lupa, duduk lagi dia. Nggak batal. Atau umpama dia apa ya? Nggak pernah belajar, nggak tahu hukumnya, maka salatnya tidak batal. Tapi nanti di akhir salat, setelah tasyahud akhir sebelum salam dia nyuruh apa ya? Sujud sahwi. Nah begitu juga sebaliknya kunut. Karena tasyahud awal dan kunut ini adalah satu level, yakni di masuk kelompok sunnah ab'ad, maka kunut sama. Tapi kunut ini dari atas menuju ke bawah. Kalau seandainya ada orang lupa berkunut, dia mau turun, tapi turunnya ini sudah mendekati batas ruku. Apa boleh kembali? Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau tadi tasyahud awal berdirinya mendekati batas ruku, boleh enggak kembali? Enggak boleh. Kalau kunut, ini ingatin ya, kunut dan tasyahud awal ini sama nih, levelnya sama. Cuman tadi kalau di tasyahud awal, di mana letaknya? Halo, duduk. Ini kurang fokus ini. Ya, kalau di kunut letaknya di mana? Berdiri. Kita ulangin lagi ya, biar paham nih, ingatin nih. Apabila ada orang lupa tasyahud awal dari sujud kedua, kan sebenarnya tasyahud awal, tapi dia lupa. Berdirilah dia, tapi berdirinya ini mendekati batas ruku, mendekati ke batas ruku. Ini gini nah saya contohkan ya. Ini ruku nih ya. Ini ruku nih namanya. Ya, ini batasnya separuh. Kalau kira-kira sini berapa meter ada? Ada 60 meter? Lebih ya? 80 ada? Nah, 80 ini anggap dari bawah sampai ke sini ke pinggang 80 cm. Anggap saja. Ada orang berdiri lupa. Allah. Nah, ini berdiri kemana nih? Sudah mendekati batas ruku. Boleh nggak kembali duduk? Nggak boleh. Kalau kembali batal. Kecuali kalau lupa atau nggak sengaja atau nggak tahu hukumnya, maka nggak batal. Tapi sujud sahwi. Atau di sini sudah batas ruku nih, boleh kembali? Nggak boleh. Atau sudah lewat begini, boleh kembali? Atau sudah berdiri, boleh kembali? Nggak boleh. Kalau kembali batal. Tapi kalau nggak sengaja nggak batal. Kalau lupa nggak batal. Kalau nggak tahu hukumnya nggak batal. Aku lupa tasyahud duduk ya, Allahu Akbar. Padahal nggak boleh. Tapi dia kan jahil, nggak apa-apa. Tapi sujud sahwi. Tapi kalau ada orang sudah paham, dia tahu nggak boleh sujud, nggak boleh duduk, biar aja duduk lah. Aku malu sama jamaah. Nanti jadinya apa? Duduk dia, padahal dia tahu nggak boleh duduk. Aku sholatnya batal. Paham kira-kira? Tapi kalau berdirinya mendekati batas duduk, maka nggak batal. Contoh, Allah. Nah, sini berdirinya. Ini mendekati batas duduk atau batas ruku? Batas duduk. Allah ini. Allahu Akbar. Batal salatnya? Tidak batal. Sujud sahwi? Enggak juga. Paham kira-kira? Itu tadi yang di mana namanya?
di tasyahud awal. Nah, kalau kunut beda lagi. Maksudnya bukan beda, artinya kalau kunut ini dari atas ke bawah, sama tadi juga. Kalau dia lupa sudah turun begini. Tapi tunduknya ini mendekati kepada berdiri. Bolehkah kembali? Boleh. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Nah, ini nih, Allah nih. Berdiri, nunduknya mendekati kepada berdiri. Bolehkah kembali? Boleh. Allahumma hdina fi man hadait. Sudah sampai? Nah. Tapi kalau menunduk yang mendekati batas rukuk, sami Allahu liman hamidah. Allah. Nah, ini nunduknya dekat ke mana? Dekat ke rukuk atau dekat berdiri? Halo. Dekat rukuk. Boleh nggak kembali? Nggak boleh kembali. Atau sudah sampai batas rukuknya, sudah mau turun nih, sudah ke sini. Boleh kembali? Nggak boleh. Atau melewati batas rukuk. Nah, sudah begini. Boleh kembali? Atau sudah sampai sujud. Subhanallah, kata ngomong. Subhanallah, kata ngomong. Boleh kembali? Paham kira-kira? Kalau kembali syaratnya batal. Kecuali apa tadi? Jahil, lupa, atau nggak sengaja. Salatnya batal? Tidak batal. Tapi sujud? La ilaha illallah. Mudah dipaham dulu di sini. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ini yang soal itu birahmatika syarrama qadait atau ada? Nggak pakai birahmatika. Kalau dalam riwayat hadisnya nggak pakai birahmatika. Wa qina syarra ma qadait. Tidak pakai birahmatika. Terus yang selanjutnya astaghfirullah atau Nas. Kalau salat sendiri astaghfiruka, tapi kalau salatnya rame-rame nastaghfiruka. Ya, damir mutakallim wa ma'a ghairuhu. Orang yang bicara tapi dengan orang lain. Jadi rame-rame nastaghfiruka. Begitu juga kita baca doa, disuruh baca doa. Baca doa selamat. Oh iya. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Itu kalau baca sendiri as'aluka, tapi kalau rame-rame jangan as'aluka, tapi bacanya inna nas'aluka salamatan fid din. Nas'aluka. Artinya apa ya? Ya Allah, kami meminta padamu selamat di dalam agama, sehat di dalam jasmani rohani. Kan begitu tuh. Sama juga Allahumma hdina. Jangan dibaca Allahumma hdini fi man hadait. Amin kata orang. Dia baca doa untuk sendiri, didoakan sama orang lain. Jangan, itu doa pelit namanya. Doanya sama-sama. Jadi kalau kita rame-rame inna nas'aluka. Kalau sendiri as'aluka. Tapi kita mau sendiri, kamu rame-rame kah? Sebaiknya kita bacanya apa ya? Bacanya dengan kalimat nas'aluka. Minta. Itu namanya mutakallim, dhamir mutakallim wa ma'ahu ghairuhu. Udah dipaham kira-kira? Ya. Kalau di tasyahud awal apa dianjurkan kita bersalawat kepada keluarga Nabi? Di dalam tasyahud awal bersalawat kepada keluarga Nabi ini para ulama mengatakan tidak boleh. Tetapi ada juga yang mengatakan kenapa tidak boleh? Padahal kan dianjurkan salawat itu pakai keluarga Nabi, karena salawat hanya kepada Nabi tidak pakai keluarga Nabi itu salawatnya salawat maktuk, salawatnya terpotong. Ya. Nabi kan menganjurkan salawat kepada keluarga Nabi dan keluarga Nabi. Lalu gimana caranya? Caranya begini, supaya tidak masuk di dalam perbedaan pendapat. Tetap juga bersalawat kepada keluarga Nabi di tasyahud awal, tapi pakai domir. Contohnya bagaimana? Ini yang saya pakai ini. Ini ada ulama ngambil di jalan tengah. Supaya tidak dikatakan makruh, tidak bersalawat kepada Nabi, jangan juga terlalu panjang keluarga Nabi, nanti makruh lagi. Jadi ngambil di tengah-tengah. Bagaimana caranya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Jangan
membacanya begini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepanjangan. Jadi jangan pakai domir isim, tapi domir pakai isim domir ya. Tapi bukan isim zahir, tapi pakai isim domir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Paham kira-kira? Dan itu yang saya pakai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi, kata saya. Dan itu dibahas di kitab I'anatul Talibin, syarah daripada kitab Fathul Mu'in. Nah, jadi ngambil separuh-paruh. Nah, kan katakan tadi kan kalau orang salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud awal makruh. Tapi dalam hadis yang lain dikatakan kalau bersalawat cuma hanya kepada Nabi, tidak pakai keluarga Nabi, makruh juga. Jadi di sini makruh, maju kena, mundur kena. Jadi gimana ini? Ngambil di jalan tengah. Jadi tidak pakai isim zahir tapi isim dhamir. Bukan caranya begini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan begitu caranya, tetapi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi atau wa alihi. Pakai isim dhamir. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Tapi kalau di tasyahud akhir mau enggak mau kita harus sempurna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebih afdal lagi sampai sempurna salawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebagian riwayat yang lain katakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada juga yang begitu, agak panjang. Cuman yang biasanya kita pakai adalah yang standar saja. La ilaha illallah. Ada lagi pertanyaan? Habis ya, paham ya? Jadi tasyahud awal diduduk, kunut di atas. Jangan sampai intinya jangan sampai mendekati batas ruku. Kalau jangan mendekati batas ruku. Kalau sudah mendekati batas ruku, maka tidak boleh kembali duduk dan juga tidak boleh kembali berdiri. Mudah ya? Baik, selesai. Lanjut lagi atau dibaca aja dari awal supaya lebih paham lagi. Kalau kita lewatin semuanya. Lanjut? Boleh. Kalau seandainya imam meninggalkan tasyahud awal, maka bagi sang makmum wajib untuk mengikuti imam. Yakni dia tidak boleh mengerjakan tasyahud awal, dan apabila sang imam kembali kepada duduk, maka bagi sang makmum tidak boleh mengikutinya. Tetapi dibolehkan bagi sang makmum untuk menunggu imam di dalam berdirinya, dan kalau imam sudah kembali berdiri, maka mereka melanjutkan salatnya kembali, atau dibolehkan bagi sang makmum untuk mufaraqah atau berlepas dari salat berjamaah. Dan ini yang lebih afdal. Habis? Nah, ada nih orang sholat berjamaah, imamnya ini lupa apa ya? Tasyahud awal. Sama juga lupa tadi yang kedua, lupa kunut. Sama aja kan ya? Kalau kunut di atas, tasyahud awal di bawah, dia sama aja karena dia termasuk sunnah ab'ad semuanya. Imamnya ini lupa untuk tasyahud awal, berdiri ya, padahal kan jangankan berdiri, mendekati batas ruku aja kan nggak boleh duduk, atau batas ruku nggak boleh duduk, atau melewati batas ruku nggak boleh duduk, apalagi sudah berdiri nggak boleh duduk kembali. Imam ini lupa sampai akhirnya si imam ini berdiri, Allahu Akbar. Setelah berdiri makmum dengar subhanallah, kata makmum.
Subhanallah, kata makmum. Lalu apa yang terjadi? Si imam ini mungkin karena dia lupa kah, atau karena jahil kah, atau karena pernah belajar tapi lupa lagi ya. Duduklah dia, Allahu Akbar. Padahal tadi imam sudah berdiri. Nah, sekarang kita nggak bicara imam, kita bicara makmum. Imam yang seperti itu apa yang dilakukan oleh makmum? Jadi kita bilang di situ, kalau imam berdiri lupa tasyahud awal, maka sang makmum mengikuti imam. Yakni jangan tasyahud awal. Wajib bagi makmum untuk mengikuti imam. Jangan ngotot, oh imam salah ini, aku tasyahud awal aja. Makmum tasyahud awal, imam enggak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi ketika imam lupa tasyahud awal, imam berdiri, sudah makmum juga ikut berdiri. Cuman makmum itu kasih kode aja, subhanallah. Artinya mam, ente lupa ketinggalan tasyahud awal, tapi ente jangan turun. Kita ini makmum sudah berdiri juga. Ya sudah, yang lupa. Nanti setelah tasyahud awal, tasyahud akhir sebelum salam dianjurkan untuk sujud sahwi. Imam sujud sahwi, makmum wajib untuk sujud sahwi. Paham kira-kira? Nah, tapi dalam kasus ini imamnya mungkin agak hau-hau juga nih. Lupa tasyahud awal, berdiri dia. Makmum juga ikut berdiri. Kan memang seperti itu caranya. Sudah biar aja lupa. Makmum berdiri, sampai berdiri, tiba-tiba imamnya duduk lagi. Imamnya duduk. Nah, kata makmum, kita berdiri, dia duduk. Apa yang dilakukan oleh makmum? Duduk atau tidak? Tidak boleh duduk. Tidak boleh duduk. Kenapa? Karena meyakini ini imam sudah salah, jangan duduk. Lalu apa yang dilakukan oleh makmum? Berdiri saja. Berdiri saja di rakaat ke berapa? Ketiga, berdiri saja. Terus ngapain makmum ini? Dia boleh disuruh untuk memilih dari salah satu dua cara. Satu, yang pertama dan ini yang paling afdal, niat mufaraqah dari imam. Padahal kan imamnya jangan duduk lah, dia duduk lagi. Masa kita duduk lagi, kata makmum? Sudah, biar aja ente yang salah. Maka makmum tetap berdiri, melanjutkan salatnya, tapi dengan niat mufaraqah. Apa arti mufaraqah? Berlepas diri dari jamaah. Dalam hati, aku berlepas dari imam. Aku berlepas dari imam. Maka ketika niat seperti itu, makmum dengan imam ini sudah tidak ada lagi ikatan. Otonomi daerah ini. Otonomi apa ya? Ya, sudah berlepas sudah ya. Jadi tidak lagi di bawah naungan ya. Otonomi daerah sudah mempunyai undang-undang sendiri, peraturan sendiri. Ya kayak di Aceh itu kan ya. Jadi tidak boleh mengganggu gugat ini, pemerintah nggak boleh ganggu gugat. Dia masuk dalam Indonesia tapi sudah berlepas setengah berlepas dari Indonesia, lepas dari jamaah. Kalau sudah berlepas dari jamaah, apa yang dilakukan oleh makmum? Terusin sholatnya. Rakaat ketiga terusin, sampai rakaat keempat terusin. Kemudian setelah tasyahud setelah tasyahud akhir sebelum salam, dianjurkan bagi sang makmum ini untuk sujud. Jangan ikutin imam, biar aja kita sudah masing-masing imam. Tetap aku di dalam shaf, tapi aku tidak lagi berjamaah denganmu. Tetap dalam shaf, tetapi tidak berjamaah dengan imam. Putus sudah sampai di situ hubungannya. Ini yang kalau ibarat pemerintah pada otonomi daerah, tetap masuk dalam ruang lingkup Indonesia ya, Nusantara, tapi punya peraturan sendiri. Ya, kayak Jogja termasuk ya otonomi daerah ya. Aceh ya. Untung Kalimantan dan jakanya Kalimantan otonomi daerah, selesai sudah kaya Kalimantan. Ya laku lihat. Nah seperti itu tuh. Terus apa lagi tadi? Atau cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Sang makmum tidak usah niat mufaraqah. Tidak usah juga turun duduk mengikuti imam. Tetapi ngapain makmum? Nunggu di mana? Nunggu berdiri aja. Biar aja imam duduk lagi. Nah imam duduk lagi. Sudah si makmum nunggu aja di atas. Nanti sampai kembali imam naik ke atas. Ketika naik ke atas lagi, naik rakaat ketiga, nyambung lagi kita. Nyambung lagi. Artinya imam dan makmum nyambung salat.
Sujud sahwi enggak? Iya, sujud sahwi. Imam sujud sahwi, makmum wajib ngikutin imam sujud sahwi. Mudah dipaham kira-kira? Begitu juga sebaliknya dari atas ke bawah. Apa dari atas ke bawah? Yaitu kunut sama. Ya, sudah mendekati batas ruku, kembali lagi imamnya. Atau sudah ruku, ya sudah masuk batas ruku. Apalagi melewati batas ruku, apalagi sudah sujud, Allahu Akbar. Sudah dahinya imam ini sampai ke sujud. Kata makmum subhanallah. Tiba-tiba imam ini haw-haw juga, kembali berdiri lagi baca doa kunut. Apa yang dilakukan oleh makmum? Jangan kembali, sudah. Langsung saja sujud makmum tadi. Dan makmum disuruh untuk memilih daripada salah satu dua cara, dua alternatif. Yang pertama apa tadi? Mufaraqah. Dan ini yang paling afdal. Makmum mufaraqah, kemudian nanti setelah tasyahud akhir sebelum salam dianjurkan sujud sahwi. Atau si makmum ini menunggu di waktu sujudnya dia. Nunggu siapa? Nunggu siapa? Nunggu imam. Ngapain imamnya? Kembali kepada sujud. Ketika imam sudah kembali kepada sujud, baru sang makmum ngikut lagi imam. Nanti dianjurkan sujud sahwi, kemudian salam bersama-sama. Cuman kata ulama, niat mufaraqah yang di tasyahud awal atau niat mufaraqah di kunut tadi itu lebih afdal daripada menunggu imam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Ya. Kalau imamnya tidak berkunut di guru, terus makmum ini, saya pernah sholat di luar ya. Ya. Makmum kunut sendiri dulu gitu. Imamnya memanjangkan i'tidalnya. I'tidalnya. Saya begini ya, bilang begini. Kalau seandainya imam itu tidak mau berkunut, nggak apa-apa, nggak usah berkunut, nggak apa-apa sekarang. Kayak di Mekah, di Madinah kan nggak ada kunutnya. Ya, di Mekah, di Madinah itu imamnya tidak berkunut. Ya kita nggak usah berkunut, nggak apa-apa juga. Nggak perlu sujud sahwi, nggak perlu juga sujud sahwi. Ikutin aja, soal kita sah soal kita. Nah, cuman yang saya tidak suka, artinya ini sangat bertentangan. Makmum imamnya tidak berkunut, tapi imam ini memanjakan i'tidal supaya beri kesempatan kepada makmum berkunut. Kata saya, ini parah lagi daripada orang yang tidak berkunut. Kenapa? Kalau dia mengatakan kunut itu katanya nggak ada dalilnya, bid'ah dan sebagainya, maka lebih bid'ah lagi kalau ada orang memanjangkan i'tidal tapi tidak berkunut. Itu lebih parah lagi, karena dalam hadis manapun nggak ada Nabi memanjangkan i'tidal untuk memberikan kesempatan makmum berkunut, nggak ada. Jadi kalau seandainya imamnya tidak berkunut, dosa tidak berkunut, nggak apa-apa juga, kita no problem. Mazhab Syafi'i, ya nggak maksudnya. Ini toleransi katanya. Enggak, bukan toleransi. Toleransi perbedaan pendapat katanya. Enggak. Kalau nggak mau berkunut nggak apa-apa kok. Kita nggak masalah juga. Paham ya? Nah, jadi jangan begitu caranya. Ya. Dan setelah ribut berkunut, kata Zainul MZ, yang berkunut sah, yang tidak berkunut sah, yang terus apa yang salah? Yang salah yang nggak salat subuh. Itu kan Zainul MZ zaman dulu seperti itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mudah dipaham ya? Baik. Ada lagi pertanyaan sebelum lanjut? Ya. Sholat Jumat, Jadi yang pertama, kalau ada khotib yang kurang rukunnya, itu bagaimana hukumnya bagi makmum. Kemudian yang kedua, saya pernah ketemu khotib itu menegur orang yang bermain HP pada saat dia khutbah. Itu gimana? Rukun khutbah itu ada 5. Rukun khutbah itu ada 5. 1. Alhamdulillah, si khatib membacakan alhamdulillah. Ada pujian kepada Allah. Ini wajib dibaca oleh sang khatib di khutbah pertama, di khutbah kedua. Makanya kan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kalau beban salah apa? Hamdan katsiran, apa itu? Dia biasanya baca itu. Ya, penting ada kalimat alhamdulillah. Hamid ya.
Yang kedua, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di khutbah pertama, di khutbah kedua. Jadi kalau ada sang khatib membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, selesai, sudah termasuk ini. Jadi salawat ini ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang ketiga, membaca wasiat takwa. Boleh dengan kalimat ittaqullah atau perintah kebaikan, if'alus shalah wa atuz zakah, boleh. Ya. Artinya yang penting ada kalimat untuk mengajak orang berbuat baik. Tapi kalau mau ringkas biasanya khatib membaca apa ya? Ittaqullah la'allakum tuflihun. Ini ada wasiat takwa, wajib ada di khutbah pertama dan juga ada di khutbah kedua. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran sempurna ayatnya. Ya, baca umpama ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu kepanjangan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini membaca ayat Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran ini boleh memilih. Boleh dibaca di khutbah pertama, boleh juga dibaca di khutbah kedua. Boleh, terserah. Yang penting ada baca ayatnya. Tetapi orang kita biasanya dua-duanya dibaca. Khutbah pertama ada baca ayat, khutbah kedua juga ada baca ayat. Kemudian rukun khutbah yang kelima adalah berdoa untuk kemaslahatan kaum muslimin dan muslimat. Dan ini doa ini wajib ada di khutbah kedua. Jadi kalau ada orang membaca doa di khutbah pertama, tapi khutbah kedua nggak dibacanya doanya, tak salah nih, nggak sah khutbahnya. Jadi doa ini wajib ada di khutbah kedua. Tapi orang kita membacanya dua-duanya. Di khutbah pertama ada baca doa, di khutbah kedua juga ada baca doa. Ya, di khutbah pertama, barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'na wa iyyakum lima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim, dan seterusnya dan seterusnya. Itu doa itu. Semoga Allah memberkahi aku dan kalian. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberkahi aku dan kalian dengan Quran yang besar ini. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Semoga Allah memberikan manfaat kepadaku dan kepada kalian daripada ayat-ayat yang baik ini, dan seterusnya dan seterusnya. Paham kira-kira ya? Nah itu rukun khutbah ada 5. Kalau ada orang membaca rukun khutbah tapi terbolak-balik, ini para ulama masih bertoleransi. Walaupun sebagian ada yang mengatakan wajib berurut-urut. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ayyuhal mu'minun ittaqullaha la'allakum tuflihun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, katanya. Terbolak-balik. Sebagian mengatakan tidak apa-apa, sebagian ada yang mengatakan tegas tidak boleh. Tapi dalam masalah seperti ini toleransi. Nah, yang tidak boleh kalau seandainya ditinggalkannya rukun khutbah tadi. Salah satunya umpama dia cuman baca alhamdulillahnya saja, tidak ada baca salawatnya, tidak sah khutbahnya. Lalu bagaimana kita yang tahu? Bagi kita yang tahu, maka dianjurkan kita nanti setelah Jumat untuk salat zuhur. Bagi kita nih, menjaring jangan orang kita menjaring, meluntak, merenggek. Jadi pas kita mancing nggak dapat, tapi sudah ada masang jala. Paham kira-kira? Ini bagi kita yang tahu, tapi kalau orang yang nggak tahu tidak apa-apa. Terus yang kedua tadi apa? Oh, menegur nggak apa-apa. Sang khatib menegur makmum nggak apa-apa. Nabi juga pernah menegur seperti itu. Ada orang datang masuk masjid nggak sholat, kata Nabi, kamu sudah sholat kah? Pasti gitu. Belum, kata Rasul sholat. Boleh aja, cuman ya kurang etis lah. Kurang etis saja. Aneh juga kan ini khatib kok bisa ngomong dengan makmum, apalagi berdebat. Ya pernah berdebat itu, pernah khatib sama makmum berdebat. Waktu khatib, iya saya ketika khutbah nih ya, ketika khutbah, kata si makmum itu kurang rukun khutbahnya, ulangin rukun khutbahnya. Kata imam, kata khatib, aku sudah ngulangin, aku sudah baca kok. Jangan-jangan kamu yang tidur ini. Berdebat di situ. Ya, ya. Jadi intinya rukun khutbah itu yang 5 tadi dibaca.
Baik, cukup sekian. Insya Allah saya hari Ahad besok tanggal 24 lusa ya akan berangkat umrah kembali di tanggal 7 Desember. Ya, jadi mohon maaf kalau ada salah dan khilaf dan mohon doanya supaya kami bisa berangkat dengan selamat, pulang dengan selamat, dapat umrah mabrur, dan kami juga doakan seluruh jamaah semoga segera berumrah dan berhaji di waktu yang segera mungkin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.